Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini mari kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Tentunya masih dalam tema perbedaan persatuan dalam perbedaan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang pertama, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Tujuannya apa? Kita tahu bahwa kalau bekerja sama dalam mencapai tujuan, tentunya sesuatu yang berat akan menjadi ringan, atau berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, anak-anak silakan disimak ini. Perhatikan gambar di sini. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Ayo kita membaca. Bacalah teks berikut dalam hati. Kita baca dalam hati. Oke, anak-anak sudah membaca dalam hati, ya, bisa dicek kembali nanti bacaannya. Berdasarkan teks di atas, istilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, sesuai dengan teks yang ada. Oke. Kemudian kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata sendiri. Sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Masih ingat di pembelajaran dulu di kelas sebelumnya, subjek, predikat, objek, keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Maka silakan buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat tadi. Gunakan kalimat efektif. Apa tadi kalimat efektif? Mengandung gagasan pembicara atau penulisnya. Ada terdiri dari unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Kemudian silakan baca kembali teks tentang pertempuran Surabaya dan jawablah pertanyaan berikut. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Maknanya apa? Diskusikan ini, tidak usah didiskusikan. Pertempuran Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Kamu akan mencari informasi tentang perjuangan dan dalam mempertahankan kemerdekaan secara
secara berkelompok dengan pembagian tugas ini. Ini kelompoknya, karena kelompoknya kalian sudah ada kelompok, ya. Kelompoknya 3. Jadi satu anak nanti dibagi 3-3. Kelompok 1 absen 1 sampai 3, kelompok 2 absen 4 sampai 6, dan seterusnya. Berarti 3 mencari informasinya masing-masing ini. Informasinya ini. Bisa dicari, ya internet boleh, di buku juga boleh. Setelah membuat peta pemikiran, tulislah komentarmu tentang apa upaya yang dilakukan pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kamu akan mempresentasikan tugas ini pembelajaran 5, belum sekarang. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, ayo mengamati. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan yang mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang hewan, cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Diskusikan ini pasangan, ciri-ciri ayam dan sebagainya. Oke. Apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Habitatnya tempat tinggalnya. Tuliskan kesimpulannya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaan, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya ikan memiliki insan untuk bernafas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Untuk membaca silakan dicek untuk membacanya. Mengamati bacaan. Mengamati lagi ciri-ciri hewan. Ciri-ciri hewan sekitarmu. Catat di sini ciri-ciri khususnya. Kesimpulan dalam pengamatan. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai di sini dulu. Insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita ulas kembali materi hari ini tentang persatuan, pentingnya persatuan dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada pertanyaan dan hal yang belum paham, boleh ditanyakan Pak Muhaimin. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.